Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sultan dari tim Electric Hydrogen Cell Ship Vehicle. EHSV merupakan startup yang berfokus pada pembangunan kapal listrik. Kapal listrik ini menggunakan hydrogen cell sebagai sumber daya pada motor listrik. Keunggulan dari kapal listrik ini yaitu tidak menimbulkan polusi sama sekali. Selain itu, kapal listrik ini memiliki efisiensi sumber daya yang tinggi karena minimnya panas yang terbuang. Itu adalah general arrangement dari kapal buatan EHSV. Untuk penempatan baterai akan diletakkan pada frame 2 sampai 5. Pada frame 13 sampai 15 digunakan untuk peletakan tabung hidrogen dan pada frame 5 sampai 13 digunakan untuk ruang penyimpanan. Selanjutnya adalah wiring diagram dari kapal buatan EHSV. Kapal ini menggunakan sumber energi yang berada di darat untuk melakukan pengisian baterai menggunakan shore connection. Lalu setelah baterai penuh, kapal ini akan berlayar seperti biasanya dengan menggunakan energi baterai tersebut. Ketika baterai tersebut mengalami penurunan tegangan, maka solar cell akan bekerja untuk melakukan pengisian pada baterai. Jika baterai masih mengalami penurunan, maka hydrogen cell akan bekerja untuk melakukan pengisian pada baterai. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh tim EHSV. Kami kembangkan untuk membuat kapal elektrik, tapi tidak full elektrik. Kami ingin mengembangkan menggunakan energi storage berupa hidrogen fuel cell. Jadi dengan adanya hidrogen, dan saya baca-baca di jurnal, hidrogen itu penyimpanan energinya yang lebih padat. Mungkin menurut Bapak perkembangan yang manfaat bagi kami untuk masukan dari Bapak seperti apa? Teknologi masih baru dan ada juga tuntutan dari dunia itu untuk green environment. Jadi akan dibatasi untuk terbakar, kemudian akan dialihkan ke energi listrik. Cuman dari segi ekonomis kita harus pikirkan, jangan sampai teknologi yang kita buat itu harganya yang sangat mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat. Itu kita harus pikirkan hal itu. Apa fungsinya? Kita bikin bagus-bagus, ternyata tidak bisa dijual karena atau harga yang sangat mahal. Kalau dari kami itu punya lebih plan ke depan, yaitu kami menemukan regulasi dari SOLAS dan IMO ini ketika diterapkan teknologi ini sangat berguna. Dan kami seperti itu, maka dari itu kami dari tim EHSV ingin mengembangkan konsep pengembangan dari teori dasar dan juga riset awal tentang produk ini seperti itu. Ya, itu kembali lagi, pokoknya teknologi harus diciptakan, mempermudah orang dan tidak memberatkan orang dari segi apapun. Menurut Nasional, semisal mungkin dari produk kita yang ada di Indonesia ini sangat minim, apakah bisa berkemungkinan kalau dari spare part kami ya Panasonic ya baterai DC itu kita import dari luar, apakah bisa? Artinya bisa sih. Kadang itu biasanya bahan penunjang untuk industri itu masih bisa dapat izin ini. Kalau dari regulasi ini sampai besok, apakah berkemungkinan ada semacam miss dalam produksi kita saja kalau kira-kira? Kalau regulasi itu memang dari waktu ke waktu itu sering berubah disesuaikan dengan kondisi yang ada. Tapi biasanya kalau industri lokal kita masih terbuka luas untuk impornya. Karena terutama untuk bahan-bahan penunjang produksinya itu masih bisa. Dan biasanya import barang jadi itu memang besar. Terima kasih sobat Selever. Dari Cak Kasto dari PT Barang Utama dan juga Cak Jul dari PT Bangun Bumi Segara. Ini produksi kabel itu ya Cak yang ada di Batam. Cukup sekian, terima kasih. Dari wawancara tersebut adalah kapal ini sangat efektif di masa depan dengan menimbang beberapa faktor, yaitu yang pertama, harga material yang semakin lama akan semakin murah. Yang kedua, kebijakan dari International Maritime Organization atau IMO yang akan terus mengupdate mengenai masalah polusi. Yang ketiga yaitu kelangkaan bahan bakar minyak. Dari ketiga faktor tersebut, bahwa kapal ini menjadi solusi untuk masa depan dunia perkapalan. Sekian dari kami, tim EHSV, salam Green Energy.